Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Mawarni. Saya dari kelas D dengan nomor induk mahasiswa A1C021139 dari jurusan S1 Akuntansi Universitas Mataram, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kewarganegaraan yang berjudul Negara dan Konstitusi dengan dosen pengujinya Bapak Zedi Mutakin SPD MPD. Selanjutnya saya akan membacakan bab 1, yaitu isi atau pembahasan yang pertama, pengertian negara. Secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara suatu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Pengertian ini mengandung nilai konstitutif dari sebuah negara yang mengajarkan adanya unsur dalam sebuah negara. Unsur-unsur dalam suatu negara itu terdiri dari rakyat, wilayah, kedaulatan, dan pengakuan dari negara lain. Sekarang saya akan membacakan unsur-unsur terbentuknya negara. Unsur-unsur negara adalah bagian yang penting untuk membentuk suatu negara, sehingga negara memiliki pengertian yang utuh. Berikut unsur-unsur terbentuknya negara. Yang pertama adalah rakyat. Suatu negara harus memiliki rakyat. Rakyat merupakan unsur terpenting dalam terbentuknya suatu negara, karena rakyat menjadi penunggu utama keadaan suatu negara. Kemudian adalah wilayah. Wilayah merupakan suatu keharusan bagi negara. Wilayah adalah tempat bangsa atau rakyat suatu negara tinggal dan menetap. Saya akan membacakan pembagian wilayah. Yang pertama, wilayah daratan meliputi seluruh wilayah daratan dengan batas tertentu dengan negara lain. Yang kedua, wilayah lautan meliputi seluruh perairan wilayah laut dengan batas-batas yang ditentukan menurut hukum internasional. Yang kemudian wilayah udara atau dirgantara meliputi wilayah di atas daratan dan lautan negara yang bersangkutan. Kemudian ada pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan yang berdaulat berarti pemerintah yang mempunyai kekuasaan penuh untuk memerintah baik ke dalam maupun keluar. Kedaulatan suatu negara mempunyai 4 sifat sebagai berikut. Yang pertama adalah permanen, yang artinya kedaulatan itu tetap ada pada negara selama negara itu tetap ada berdiri. Kemudian ada asli, artinya kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi, tetapi asli dari negara itu sendiri. Kemudian ada bulat atau tidak terbagi lagi, artinya kedaulatan itu merupakan satu-satunya kekuasaan yang tertinggi dalam negara dan tidak dapat dibagi-bagi. Dan yang terakhir ada tidak terbatas atau absolut. Artinya kedaulatan itu tidak dibatasi oleh siapapun, sebab apabila dibatasi berarti ciri kedaulatan yang merupakan kekuasaan tertinggi akan hilang. Kemudian unsur terbentuknya suatu negara itu salah satunya juga ada pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain diperlukan sebagai suatu pernyataan dalam hubungan internasional. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya ancaman dan dalam kudeta atau campur tangan dari negara lain. Makanya suatu negara itu sangat perlu pengakuan dari negara lain supaya mencegah adanya hal-hal yang seperti tadi. Yang kemudian saya akan membacakan sifat-sifat negara. Menurut Miriam Budiarjo, setiap negara mempunyai sifat-sifat seperti ini. Yang pertama, memaksa, kemudian memonopoli, kemudian mencakup semua. Artinya memaksa adalah sifat memaksa, artinya negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa kekerasan fisik secara sah. Tujuannya ialah agar peraturan perundang-undangan ditaati, ketertiban dalam masyarakat tercapai, serta anarki atau kekacauan dalam masyarakat dapat dicegah. Kemudian monopoli. Sifat monopoli yaitu hak negara guna melaksanakan suatu sesuai dengan tujuan bersama dan dari masyarakat. Contohnya, menyatakan hukuman kepada setiap warga negara yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah suatu negara. Kemudian mencakup semua. Sifat mencakup semua berarti semua peraturan perundang-undangan berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Hal ini memang diperlukan karena kalau seorang dibiarkan berada di luar ruang lingkup aktivitas negara, maka usaha negara ke arah tercapainya cita-cita negara. Ini tidak membeda-bedakan antara rakyat satu dengan rakyat lainnya. Jadi inilah maksud sifat dari mencakup semua. Sekarang saya akan membacakan konstitusi, pengertian konstitusi dan pembahasan tentang konstitusi. Pengertian konstitusi. Dari segi bahasa, istilah konstitusi berasal dari kata constitut dalam bahasa Prancis yang berarti membentuk. Maksudnya yaitu membentuk, menata, dan menyusun suatu negara. Dengan demikian, pengertian konstitusi sampai dewasa ini dapat ditunjuk pada peraturan ketenagaraan baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
Selain itu, beberapa ahli juga mengemukakan pengertian konstitusi. Yang pertama dari A.C. Wade. Konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas pokok dari badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok secara kerja badan tersebut. Kemudian dari Catchware, konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur pemerintahan negara. Kemudian ada Herman Heller. Herman Heller membagi konstitusi menjadi tiga pengertian. Yang pertama, konstitusi yang bersifat politik sosiologis, yaitu konstitusi yang mencerminkan kehidupan politik masyarakat. Kemudian konstitusi yang bersifat yuris, yaitu konstitusi merupakan kesatuan kaidah yang hidup di dalam masyarakat. Kemudian konstitusi yang bersifat politis, yaitu konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang. Sekarang pendapat dari Sri Swemantri. Konstitusi merupakan naskah yang memuat suatu bangunan negara dan sendi sistem pemerintahan negara. Kedudukan konstitusi terdiri dari sebagai hukum dasar dan sebagai hukum tertinggi. Kemudian jenis-jenis konstitusi yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Kemudian unsur-unsur konstitusi. Yang pertama, konstitusi sebagai perwujudan kontak sosial. Yang kedua, konstitusi sebagai penjamin hak asasi manusia. Dan ketiga, konstitusi sebagai forma regimen. Yang terus sifat konstitusi yaitu pertama, konstitusi yang bersifat kaku atau rigid dan konstitusi yang bersifat supel atau fleksibel. Tujuan konstitusi. Pada umumnya, konstitusi mempunyai tujuan untuk membatasi kekuasaan penyelenggara negara agar tidak dapat berbuat sewenang-wenang serta dapat menjamin hak-hak warga negara. Fungsi konstitusi membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya, memberi suatu rangka dan dasar hukum untuk perubahan masyarakat yang diciptakan dalam tahap berikutnya, dan terakhir adalah sebagai landasan penyelenggara negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya, baik itu pengusaha maupun rakyat sebagai landasan struktural. Sekarang kita sudah nyampe bab terakhir yaitu bab penutup. Kesimpulannya adalah negara adalah organisasi tertinggi di antara suatu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan konstitusi pada umumnya menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara. Sistem itu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, dan memerintah suatu negara. Semoga makalah yang telah saya susun ini bisa membantu saya serta pembaca untuk lebih memahami mengenai negara dan konstitusi. Mohon permakluman Bapak Zedi Mutakin jika makalah yang saya presentasikan mungkin ada kurangnya. Mohon diberi kritik dan sarannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.